Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, semoga dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini. Pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar selalu update cerita terbaru pada channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan pengalaman pendakian mistis dari Mbak Listia Sumanja saat puncak ke Gunung Cikuray. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Namaku Tia, dan semua orang memanggilku seperti itu. Aku seorang mahasiswi teknik dan aku pun mengikuti perhimpunan kegiatan alam bebas. Ini cerita di tahun 2012, saat dimana diri banyak menggebu untuk berkeliaran di luar rumah. Ego yang masih tinggi membuatku menjadi anak ibu yang bisa dibilang tak tahu arah jalan pulang. Tia, tahun baru kemana lu? Tanya seseorang di seberang chat messenger Facebookku. Gak tahu nih bang, gue belum ada ide mau kemana. Pengen jalan tapi gak jauh-jauh juga, soalnya gak ada budget. Hehe, seruku. Cikuray yuk. Katanya si Amer mau kemari juga. Kita ke Cikuray, abis itu lanjut ke Papandayan. Jawabnya kembali. Dia adalah abang-abangan ketemu gede selama aku menjadi pendaki baru-baru kala itu. Amer, seorang teman perhimpunan di Yogyakarta yang sempat bertemu saat naik Semeru di tahun sebelumnya. Memang circle anak-anak perhimpunan pendaki ya di situ-situ saja. Kenal si Anu, nanti kenal teman-teman kita juga. Ya udah, ayo bang, gua ajak temen gua dari Bandung ya, biar dari rumah ada temennya. Kita janjian di Alfamart Terminal Guntur aja bang. Lu langsung kan dari Jakarta? Tanyaku kemudian di sela-sela percakapan. Iye, gue bareng Amer dari Jakarta. Nunggu si Amer nyampe dulu. Katanya dia mau ke Ciremai dulu bareng sama Ali sama Ivan. Lanjutnya. Oke bang, gue kontak dulu si Rika, temen yang mau gue ajak naik ya. Nanti lu BBM gue aja bang. Aku pun mengakhiri pembicaraan malam itu sambil membayangkan nanti sepertinya akan seru di Cikuray. Ini kali ketiga aku naik Gunung Cikuray. Bosen? Enggak sama sekali, karena aku mendaki dengan orang-orang yang berbeda. Jadi memang ada sensasi yang berbeda juga. Tanggal 30 Desember 2011 pun tiba. Aku dan Rika melakukan perjalanan dari Bandung pukul 6 pagi. Menggunakan elf dengan ongkos Rp15.000 pada saat itu. Hampir jam 8 pagi, aku dan Rika sampai di Terminal Guntur, Garut. Di luar elf sudah ada Bang Jupri yang tersenyum sambil dadah-dadah. Setelah turun elf, tanpa babi bu, aku menghampiri Bang Jupri. Sehat bang? Mana si Amer? Ini kenalin dulu temen gue Rika. Oh, hai Rika. Salam kenal, gua Jupri. Itu tuh si Amer. Tunjuknya kepada seseorang yang sedang duduk di pojokan Alfamart. Sambil dadah-dadah aku menghampiri Amer. Mer, kamu sehat? Tanyaku pada Amer. Jadi gini guys, aku itu pernah rantau di Jakarta. Jadi kalau ngomong sama Bang Jupri yang orang Jakarta, aku pakai gue elu. Nah, karena Amer ini orang Yogyakarta, aku pakai aku kamu. Sehat ya. Kamu gimana? Tanyanya kembali. Oh iya Mer, kenalin dulu nih temanku Rika. Aku pun memperkenalkan Rika pada Amer. Hai Rika. Sapa Rika pada Amer. Tak lama kami berbincang, langsung saja kami ke pos tujuan awal. Pos pendakian Gunung Cikuray. Kebetulan kami lewat jalur pemancar. Niatnya biar jalurnya nggak panjang-panjang amat. Tapi ya tetap aja panjang.
Sesampainya di pemancar, kami tak lama langsung bergegas mendaki, menyusuri padang rumput yang agak panjang, sesekali tersandung dan mengaduh. Untung aku mendaki dengan orang-orang yang expert di bidangnya, jadi gak khawatir kalau memang ada apa-apa. Kurang lebih pukul 15.00 kami sampai di puncak Bayangan 2. Mungkin kurang lebih ada 100 meter dari puncak Bayangan 1 dan 150 meter dari puncak utama. Karena momen tahun baru, jadi pendaki gunung ini terbilang ramai, bak pasar tumpah. Sampai tenda itu bisa tetanggaan sama tenda orang lain, karena berebut tempat. Kebetulan Gunung Cikuray puncaknya tak seluas itu. Jadi, camp pendaki itu memang mencelak-mencelok terbagi di beberapa puncak bayangan. Maghrib pun tiba. Secara tiba-tiba badai datang. Kami masuk tenda yang cukup luas sambil sesekali nyeruput kopi yang tadi Amer buat. Berbincang hahaha nostalgia kegiatan-kegiatan kami sebelum kesini. Sampai malam hujan belum berhenti. Petir saling menyambar. Tubuh pun menggigil. Gigi bergemetuk menahan dingin. Dan secara mengejutkan, ternyata sepertinya aku dapat haid. Kak, Rika, aku dapat nih. Padahal sebelum kesini udah selesai. Antar yuk Kak. Bisikku kepada Rika sambil memasukkan roti ke dalam sakuku. Ayo, ajak Rika. Kami pun menggunakan jas hujan mencari tempat yang agak tersembunyi untuk berbenah. Tak lupa menggunakan headlamp karena ternyata di luar tenda benar-benar gelap gulita. Hanya terdengar saut-sautan suara pendaki di tendanya masing-masing. Diselingi suara gemericik air hujan, aku tak lupa membaca-baca doa. Karena aku tahu tempat ini sepertinya bukan hanya kita saja yang tinggal. Tetapi ada tetangga dari dunia lain yang kadang sesekali mengintip dari batang pohon besar atau bahkan bergelayutan sambil tertawa mengikik. Setelah selesai berbenah, kami kembali ke dalam tenda. Kami tidur masing-masing menggunakan sleeping bag yang kami bawa. Tak lama aku pun terlelap dengan segera. Hujan di luar masih saja turun hingga tengah malam. Malam itu aku bermimpi. Ada yang menarik-narik tenda sambil sesekali memanggil. Kak, kakak, boleh nggak kami ikutan berteduh? Sahutnya. Aku pun kemudian terbangun dari rebahan yang luar biasa, namun masih dalam mimpiku. Aku buka resleting tendaku. Kulihat ke arah belakang, teman-temanku sudah terlelap tak bergerak. Oh, iya boleh. Tapi hanya cukup untuk satu orang, Kang. Jawabku pada pria kurus yang rambutnya jabrik itu. Di sampingnya ada seorang perempuan mungkin usianya 17 atau 18 tahunan. Hampir seusia denganku saat itu. Menggunakan t-shirt merah, rambutnya tergerai tak terlalu panjang ataupun terlalu pendek. Ada pemanis di mukanya, sebuah tahi lalat di bawah hidungnya. Laki-laki itu pun pergi meninggalkan si perempuan yang hendak masuk ke dalam tendaku. Halo teh, namanya siapa? Tanyaku pada tamu malam itu. Namaku Reni teh, jawabnya. Tak lama aku ajak untuk tidur di sebelahku. Aku pun terlelap kembali. Namun tiba-tiba Rika membangunkanku dari tidur kala itu. Tia, bangun ih, udah pagi. Sambil menggoyang-goyangkan badanku. Aku menggeliat, lalu mencari sosok Reni yang semalam datang ke tenda. Ternyata kejadian semalam itu mimpi, tapi terlihat nyata sekali, sampai wajah Reni ada di pikiranku. Pagi itu kami membuat sarapan, sayur jamur, ikan asin, dan nasi. Setelah selesai sarapan, kami coba melanjutkan perjalanan ke puncak Bayangan 1, 50 meter sebelum puncak utama. Ternyata di sana lebih ramai. Akhirnya kami membangun tenda di sebelah tenda teman-teman dari Tasikmalaya. Leadernya bernama Kang Alan, salah satu anggota Perhimpunan Nasional. Kenalin Kang, saya Tia.
Sapaku kepada Kang Alan. "Hei Teh Tia." "Salam, saya Alan teh," jawabnya. Walaupun dia terlihat lebih tua, tapi dia memanggilku Teteh karena di daerah Sunda panggilan itu adalah panggilan umum agar terdengar lebih sopan. Seharian itu kami lebih banyak bersantai, ngopi, masak, bercengkerama dengan tetangga camp sebelah. Makan bareng, hahaha bareng sambil diselingi lagu Rasta dari MP3 yang Amer bawa. Aku terlelap kembali menjelang malam. Malam itu malam tahun baru, jadi memang lokasi sangat padat. Banyak orang-orang yang akan merayakan malam pergantian tahun di puncak gunung. Malam itu Bang Jupri, Rika, dan Amer naik muncak. Aku diam di tenda beristirahat karena sebelumnya asmaku kambuh. Aku ditemani Kang Alan dan teman-temannya yang lain. Jadi teman-temanku yang bertiga tak khawatir. Tak sengaja aku tertidur pulas dan aku kembali bermimpi. Aku bermimpi ada keranda mayat didorong oleh seseorang pria yang jabrik yang sebelumnya datang di mimpiku. Mayat di dalam keranda itu kakinya terlihat karena penutup keranda yang pendek. Ada foto yang terpampang jelas di keranda mayatnya. Ya, benar. Itu adalah foto wajah seseorang perempuan yang sebelumnya ada di mimpiku juga. Yang kuajak masuk ke dalam tenda dan tertidur di sebelahku. Itu adalah Reni. Karena aku merasa mimpi itu sangat nyata, sontak aku terbangun dan menoel Kang Alan. Kang, Tia mimpi aneh Kang, takut Kang." Aku membuka obrolan. "Mimpi apa Tia?" tanya Kang Alan padaku. "Takut Kang, besok aja lah sambil turun ceritanya." "Besok Akang turun pagi kan? Bareng ya Kang?" jawabku kembali. Aku terpaku, membisu mendengar riuh tawa teman-teman pendaki lain. Mereka sedang merayakan malam pergantian tahun di puncak. Pikiranku masih melayang akan mimpi yang sudah 2 hari ini menjadi tamu dalam tidurku. Tanda tanya besar menjadi simbol yang terus membayangiku. Aku pikir itu hanya bunga tidur biasa, tak ada apa-apa. Aku mencoba menenangkan pikiranku agar tak berpikiran aneh. Tak lama menjelang subuh, tiba Bang Jupri, Amer, dan Rika turun. Mereka lalu mengambil sleeping bag, kemudian beristirahat, mengumpulkan tenaga untuk turun esok pagi. Di sela-sela itu, aku mencoba memecah keheningan. "Kak, Rika, udah tidur kah?" tanyaku pada Rika. Apa Tia? Ngantuk nih," jawabnya sambil sesekali membenarkan posisi tidurnya. "Gak apa-apa Kak, tidur aja. Besok aku cerita ya sambil turun. Bareng sama teman-teman Tasik ya turunnya biar rame," ucapku mengakhiri pembicaraan subuh itu. Pagi pun tiba. Aku dan Rika bergegas masak sarapan untuk kami. Masak sisa-sisa bahan baku yang ada di keril yang kami bawa. Bang Jupri dan Amer sedang berbincang. Mungkin nostalgia tentang waktu mereka naik bareng sebelumnya. "Oi, Tia, masak nih," teriak Alan dari kejauhan. "Iya Kang, udah makan. Makan bareng yuk," kataku setelah melihat Kang Alan dari balik pohon arbe. "Silakan, lanjut ya. Nanti aku ke situ. Ini teman-teman metik arbe dulu," seru Kang Alan kemudian. Memang di jalur menuju puncak utama ada pohon-pohon arbe, yang kalau kita lagi beruntung ada buahnya yang bisa untuk cemilan. Setelah beres sarapan, kami mulai packing sedikit-sedikit agar tak bercecer perlengkapan kami. Diselingi sedikit bercanda sesekali. Aku masih tak bisa fokus, masih mengawang memikirkan mimpi 2 malam ini. Siapa dia? Kok mimpinya begitu ya? Aku tepis lagi pikiran macam-macam itu, tapi tak lama malah jadi kepikiran lagi. Beberapa saat kemudian kami selesai packing, kemudian santai ngopi-ngopi dulu, karena niat turun itu bareng timnya Kang Alan. Jadi kami menunggu mereka untuk bersiap-siap turun juga.
"Kang, santai ya. Lutut suka sakit kalau turun. Engkel saya pernah cedera, jadi nggak bisa ngebut." Aku menyampaikan pesan pada tim Kang Alan. Karena memang kaki kiriku tidak bisa menahan beban dengan maksimal. Dulu saat aku masih SMP tahun 2005, aku pernah tertabrak angkot hingga kakiku seperti sekarang. Tak bisa lari atau jalan cepat seperti kebanyakan orang. Sampai-sampai teman-teman perhimpunan di kampus lain memanggilku si PAUD karena perawakan tubuhku yang kecil dan lambat. "Kalem aja, santai saya mah." Sambil tertawa Kang Alan menjawab. Ia mondar-mandir packing barang dan memasukkan perlengkapan lainnya ke keril yang ia bawa. Bang Jupri, Rika, dan Amer asik bercengkrama, bercerita gebetannya masing-masing yang ketemu di puncak. Sayup-sayup aku mencuri dengar. "Woi bang, lu udah ada cewek juga? Masih aja liar." Aku meninju Bang Jupri pelan diselingi tawa dan canda. Aku tahu Bang Jupri ini memang playboy cap tulang 1000. Di mana-mana ceweknya ada. Tiap naik gunung punya cewek baru. Setengah jam kemudian, tim Kang Alan yang beranggotakan 10 orang pun selesai packing. Dan kami berkumpul bersama, berdoa seraya meminta keselamatan hingga turun ke pos awal pendakian kami. Aku berjalan di tengah-tengah, didampingi oleh Kang Alan. Sesekali kami mengobrol tentang kegiatan perhimpunan. Kang Alan yang ternyata anggota perhimpunan umum bercerita tentang betapa padatnya saat menjadi anggota muda, betapa sibuknya saat menjadi tim SAR, dan betapa sulitnya mendapat nomor anggota penuh. "Tia, kemarin mau cerita apa? Penasaran nih jadinya." Tiba-tiba Kang Alan bertanya padaku. Aku terpaku, antara bingung dan ingin cerita tentang mimpi 2 malam kemarin. Gak apa-apa nih Kang kalau cerita," tanyaku sambil berhati-hati. Nafasku berat penuh pertimbangan. Akhirnya aku ceritakan mimpiku itu. Mimpi bahwa aku bertemu Reni dan seorang lelaki jabrik yang entah siapa namanya. Mimpi bertemu mayat yang ternyata itu Reni. Tiba-tiba saja badanku terasa berat. Carrier yang kubawa aku turunkan. Aku interupsi meminta waktu istirahat pada tim. Bang Jupri, Amer, dan Rika berhenti. Begitu juga dengan timnya Kang Alan. Aku lihat Kang Alan tersenyum penuh arti, sampai akhirnya bertanya kembali. "Berat ya? Sini, carriernya biar Akang aja yang bawa. Tia jalan aja," pinta Kang Alan yang sepertinya tahu sesuatu dan menyimpulkan bahwa si Reni ikut denganku. Akhirnya kami berjalan kembali dan Kang Alan pun mencoba bercerita kepadaku. "Tia, jangan kaget ya." Kang Alan mulai bercerita. "Kaget kenapa Kang?" tanyaku penuh rasa penasaran dan rasa takut. "Jadi dulu kalau nggak salah tahun 2008 atau tahun 2009 di sini ada yang hilang," ucap Kang Alan mulai bercerita. "Namanya Reni dan Roni. Sampai ada batu yang disebut batu Reni dan Roni. Katanya itu batu tempat mereka hilang. Nah, yang Tia ceritain itu Reni. Hilangnya tahun 2008. Orang Bekasi apa orang Tangerang gitu," cerita Kang Alan kemudian. Aku syok berat. Tiba-tiba badanku merinding mendengarnya. "Tuh, bentar lagi kita sampai di batu Reni," sambung Kang Alan lagi. Aku tertunduk kaku dan lemas. Serasa kakiku tak bisa digerakkan lagi. Pandanganku mulai kabur. Tapi aku bertahan untuk tetap sadar. "Kang, saya ingat wajahnya. Ingat banget." Ceritaku membalas cerita Kang Alan. "Gimana ciri-cirinya?" Rasa penasaran Kang Alan mulai memenuhi puncaknya. "Pakai baju merah Kang. Ada tai lalat di sini. Rambutnya segini Kang." Sambil menunjuk pundakku sendiri, berusaha menjelaskan perawakan dan ciri-ciri seorang perempuan yang hadir dalam mimpiku itu. Kemudian Kang Alan tersenyum sambil mengusap pundakku. "Masih kuat ya?"
Sabar, bentar lagi sampai di bawah. Di sela-sela itu Bang Jupri, Amer, dan Rika mendatangiku dan menanyakan apa yang terjadi padaku. "Ya, lu kenapa?" tanya Bang Jupri. "Nanti bang, gue cerita kalau udah sampai bawah ya bang." Aku berjalan kembali sambil sempoyongan karena tak paham dengan kejadian yang aku mimpikan itu. Sambil berjalan, pikiranku melayang. Pada akhirnya, aku sering beristirahat karena pundak terasa sangat berat. Aku membayangkan kembali, mengingat-ingat lagi mimpi 2 malam yang menimpaku. Benar, aku tak salah. Wajahnya memang seperti itu. Ada tahi lalatnya nampak jelas di sini. Aku berbicara dengan diriku sendiri, meyakinkan bahwa aku benar-benar sadar akan mimpi itu. Mimpi yang sangat jelas dan terlihat seperti nyata. Beberapa waktu kemudian sampailah kami di pos terakhir pendakian. Kang Alan membawaku ke dalam dan ke tempat informasi. Di sana jelas terpampang papan informasi yang ukurannya tak terlalu besar. Aku dipapah Kang Alan, diikuti Bang Jupri, Rika, dan Amer. Akhirnya kami sampai juga di pos awal pendakian. Di papan informasi ada selembaran yang tertempel. Itu berupa foto yang sudah agak kabur warnanya. "Tuh, Tia, itu bukan?" tunjuk Kang Alan ke salah satu pojok papan informasi itu. Di sana ada sebuah pengumuman orang hilang. Printout itu bergambar wajah perempuan mengenakan baju merah sambil tersenyum. Ternyata benar, itu adalah Reni, perempuan yang hadir di mimpiku 2 hari ini. Aku terjatuh dan tiba-tiba saja menangis. Perasaanku campur aduk, antara takut dan bertanya-tanya, kenapa dia datang ke dalam mimpiku kemarin. Aku beristirahat sejenak. Kepala pos pendakian menghampiriku dan mengambilkanku segelas air hangat untuk menenangkan diri. Karena rencananya setelah dari Cikuray, aku akan menuju Papandayan 1 malam. Dan pada akhirnya aku, Bang Jupri, Amer, dan Rika menuju Gunung Papandayan dengan kondisiku yang seperti itu. Walaupun terbilang memaksakan, tapi apa daya, rencana tetap dijalankan. Akhirnya kegiatanku pun selesai. Aku dan Rika kembali ke Bandung bersama Amer, yang akan langsung pulang ke Yogyakarta menggunakan bus di Terminal Cicahem, Bandung. Bang Jupri langsung pulang ke Jakarta. Sesampainya aku di rumah, badan mulai kembali memperlihatkan rasa tak nyaman. Malam itu aku kembali bermimpi. Sosok Reni datang lagi ke rumahku. Dia minta diantar pulang ke rumahnya. Entah rumah yang mana yang ia maksud. Hari-hariku di kampus cukup berat. Aku lebih banyak melamun membayangkan kejadian yang terjadi padaku. Ketika itu ada temanku di kampus, Mas Opik namanya. "Tia, sini Tia," panggilnya padaku. "Ya Mas, ada apa?" jawabku membalas sambil menghampirinya. "Badanmu itu, sini deh." Tiba-tiba saja ia mendekatkan tangannya yang terbuka ke punggung belakangku. Panas rasanya, sampai lemas badan ini. "Panas ya?" tanyanya kemudian. "Iya Mas, berat lagi," kataku kepadanya. "Kamu ini habis dari mana kemarin? Ada yang ikut nih," katanya padaku sambil memperlihatkan wajah prihatin. "Iya nih Mas, habis dari Cikuray kemarin. Emang ada yang aneh-aneh kemarin di sana." Aku menceritakan kisahku pada Mas Opik. "Ya udah, banyakin doa aja. Kalau bisa balikin," jawabnya sambil melengos pergi meninggalkanku. Aku terpaku akan kalimat yang terakhir. Antar kemana? Balik lagi ke Cikuray? Dikira naik gunung gak capek apa? Ke rumahnya? Di mana? Semua pertanyaan itu berterbangan di pikiranku. Aku pikir aku harus melawannya. Ketika ia minta, harus aku tolak. Dan aku putuskan jika ia datang kembali ke mimpiku, aku ingin sekali berteriak, "Lu udah gede,
balik aja sendiri. Entah kapan sosok Reni itu pergi dari diriku. Setelah kejadian itu, hari-hariku kembali normal. Aku mulai beraktivitas seperti biasanya. Naik gunung, kuliah, sesekali nyari duit. Cerita-cerita di gunung lain pun akan selalu aku simpan untuk kelak aku ceritakan pada anak cucuku. Bahwa naik gunung itu mengasihkan. Bisa ketemu makhluk gaib atau ketemu jodoh. Sekian cerita Reni versiku. Semoga almarhumah Reni tenang di sisinya. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Semoga cerita ini dapat menghibur teman-teman semua. Terima kasih untuk Mbak Listia Sumanja yang telah mengizinkan saya membacakan kisahnya. Semoga dari sekian pengalaman Mbak Tia mendaki gunung, masih ada cerita pendakian mistis yang akan di-share di channel ini. Terima kasih juga saya ucapkan untuk teman-teman yang selalu memenuhi kolom komentar di setiap episode mereka ada. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi, pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.